firman-Mu, kita bagi kakiku terang bagi hidup. Waktu ku bimbang di jalan hidupku, tetaplah di sisiku, dan ku takkan takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku terang bagi hidupku. Waktu ku bimbang di jalan hidupku, tetaplah di sisiku, dan ku takkan takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakimu terang bagi jalanku, terang bagi hidupku. Puji Tuhan, kami serahkan hamba-Nya Bapak Pendeta Charles Syamoro untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Pardosi untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saudara-saudaraku, selamat pagi. Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Ya, terima kasih, amin. Puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama menyambut pemberitaan firman Tuhan di pagi hari yang indah dan yang segar ini. Saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ya, benar Bapa di surga, pagi hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan hati Tuhan yang tidak dapat kami sampaikan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan ucapan syukur dan hati yang selalu rindu untuk diperlengkapi dan diteguhkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Dan juga puji-pujian kami, biarlah semuanya itu ya Tuhan hanya memuliakan nama-Mu saja dan mendatangkan sukacita, berkat yang besar dan damai sejahtera dalam hidup kami semua anak-anak Tuhan yang selalu merindukan akan setiap pengertian yang sungguh memberikan kami Tuhan kekuatan yang besar untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Senang sekali pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Pagi ini kita diberikan semangat yang baru, diberikan kita kesehatan yang baik,
dan hati yang selalu rindu untuk bersama-sama belajar dan mendapatkan pengertian-pengertian yang baru yang terus membuka pikiran kita agar kita bisa melihat lebih lengkap lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk lebih lengkap lagi, disempurnakan lagi setiap pemahaman kita, semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendorong agar kita lebih bersemangat lagi dalam perlombaan iman. Perlombaan iman, pertandingan iman yang benar, yang sesuai dengan kasih karunia Allah yang diwajibkan bagi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya tebusan darah Kristus. Inilah kehidupan kita, saudara-saudaraku, yang sangat luar biasa kita persembahkan kepada Tuhan. Setiap pagi kita datang dengan penuh sukacita untuk memperlihatkan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa kita selalu rindu untuk diajar, dididik, dibentuk oleh Tuhan, supaya di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, seperti dalam pelatihan pertandingan olahraga misalnya, selalu disampaikan supaya kita mempunyai mental juara. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, mental juara, bukan mental yang yang mudah mundur dari pertandingan, tapi yang maju terus dan pantang mundur. Dan terus Bapak Ibu Saudaraku, kita mengikuti setiap pimpinan Tuhan di dalam panggilannya, panggilan yang kudus sesuai dengan firman kasih karunia-Nya. Nah, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 5. Kita kembali lagi ke kitab Galatia pasal 5. Inilah sukacita kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kita, inilah rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa kebenaran firman-Nya tidak ada habis-habisnya, memberikan kepada kita motivasi, dorongan hati, pikiran yang murni, dan yang terus memberikan kepada kita gambaran yang lengkap, bagaimana kita, saudara-saudaraku, dikatakan di dalam Galatia pasal 5, masih ayatnya yang ke-7, 7, 8, dan 9. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membaca untuk kita. Dikatakan demikian, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sekarang maksudnya ketika Rasul Paulus menulis kitab Galatia ini, posisi dari jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, sudah mengalami kemunduran. Dan itu sesuatu yang tidak boleh dicontoh, tidak boleh kita tiru, karena kemunduran, setiap kemunduran adalah kerugian, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena kita dirancang, didesain oleh Allah di dalam kehidupan manusia baru kita itu, bukan untuk bermental kalah begitu Bapak Ibu Saudaraku, tapi dikatakan kita lebih daripada pemenang. Nah itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar menang-menangan apalagi, tapi kita adalah
secara realitas di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, ya, bertolak dari ya kualitas kehidupan manusia baru, ya, yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Itu Bapak Ibu Saudaraku mempunyai spirit, ya, semangat yang pantang menyerah. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Semuanya didasarkan pada fakta realitas kehidupan Yesus Kristus yang sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Maka saudara-saudara dan saya diperhitungkan, ya, diperhitungkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, oleh Allah di dalam kemenangan Kristus itu. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus selalu, ya, menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diperlombakan. Iman kita ini harus mengalami progres kemajuan di dalam pengenalan kita akan Kristus yang tidak terbatas. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita tidak bisa hanya begitu-begitu saja. Di dalam pengertian kita tentang rencana Allah itu harus mendalam Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena mereka yang terus belajar dan terus belajar, hanya itulah yang memungkinkan mereka mendapatkan, ya, sisi yang positif, ya, dari sebuah, ya, perjuangan, ya, tujuan untuk bisa tercapai setiap bagian yang diperlukan. Untuk mendukung agar tercapailah tujuan itu, maka kita harus memahami sumber daya kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi sumber daya kita adalah sumber daya yang tidak ada habisnya, ya. Sehingga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita ini, ya, semakin diperbaharui, ya, dikatakan dari hari ke hari semakin diperbaharui, sekalipun, ya, secara fisik atau secara tubuh jasmani, ya, atau secara lahiriah, ya, mungkin kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahkan kita mengalami, ya, berbagai hal yang barangkali secara fisik kita tidak sempurna, ya, mungkin karena kita bertambah usia, ya, kemudian kelemahan-kelemahan secara fisik, ya, organ-organ tubuh kita tidak berfungsi secara sempurna lagi dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu tidak menyurutkan semangat kita, ya, di dalam Kristus kita harus selalu maju, dan pengharapan kita harus terus menjadi pengharapan yang terbuka untuk kita saksikan kepada semua orang bahwa di dalam Kristus Yesus kita mempunyai kemenangan yang sangat luar biasa, mengatasi segala rintangan-rintangan. Bersama dengan Kristus Yesus kita akan terus bisa berlomba maju Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi motivasi kita adalah berlomba untuk maju, ya, bersama-sama, ya, di dalam tubuh Kristus itu kita harus dipenuhi, ya, dipenuhi dengan segala kehendak Allah, di mana menggenapi rencana Allah di dalam Kristus yang surgawi, karena kita adalah anggota tubuhnya dan Kristus adalah kepala yang akan memenuhi kita dengan segala kebaikan-kebaikan dan kemurahan hatinya. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus katakan tadi, dahulu kamu dengan berlomba dengan baik, lalu siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam pertandingan iman, di dalam perlombaan iman ini, tentu saja saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menyadari, ya, banyak juga godaan-godaan yang bisa melemahkan, ya, melemahkan iman kita, ya, yang bisa juga menggoda kita untuk menjadi bosan,
ya menjadi kurang bersemangat, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi kita percaya bahwa ya segala rintangan-rintangan itu akan disingkirkan ya seiring berjalan dengan waktu. Saudara-saudara dan saya akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan, Roh Kudus membentuk ya hati kita, mental rohani kita untuk selalu siap melayani dengan penuh ketulusan. Dan saudara-saudara dan saya akan terus ya diberikan kekuatan oleh Roh Kudus agar kita bisa memberikan contoh. Amin. Ya, seperti Paulus katakan, ya jadilah teladan seperti kami. Ya, jadilah pengikutku seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perlombaan iman ini harus ada orang-orang yang benar-benar memberikan contoh keteladanan ya di dalam keluarga kita masing-masing ya, dan juga di dalam jemaat kita harus memberikan ya Bapak Ibu Saudaraku diri kita untuk bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana artinya hidup setia kepada Kristus itu. Amin. Supaya juga generasi-generasi muda ya, mereka anak-anak kita semuanya, mereka juga mengikuti hal yang sama ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya generasi-generasi muda anak-anak kita juga mereka juga tidak gampang menyerah di dalam perjuangan-perjuangan yang begitu berat di dalam persaingan ya kehidupan di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, ya dalam pergaulan. Bapak Ibu Saudaraku, ya anak-anak kita juga, mereka juga generasi muda harus bisa ya meniru, mencontoh bagaimana kebenaran iman. Itulah yang akan meneguhkan hati mereka, pikiran mereka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sehingga saudaraku, dikatakan tadi di situ di ayatnya yang ke-8, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Yesus Kristus yang telah memanggil kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ajakan. Jadi ada saja Bapak Ibu Saudaraku ya orang-orang yang dipakai oleh roh-roh jahat. Ya, ada saja orang-orang yang berpikiran yang tidak sehat Bapak Ibu Saudaraku ya, di mana saja dan kapan saja itu akan muncul yang akan menggoda dan mempengaruhi ya, mungkin melalui masalah-masalah yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita ya saudaraku, ya di dalam keluarga, di dalam jemaat, di dalam lingkungan ya pemerintahan dan sebagainya. Di mana saja Bapak Ibu Saudaraku ya, bahwa pikiran-pikiran yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan itu akan muncul, akan timbul Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tugas kita adalah kita harus benar-benar memastikan. Ya, sekali lagi kita harus benar-benar memastikan seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang mana yang Tuhan mau, dan yang mana yang manusia kehendaki, dan hanya sekedar daripada bahkan itu adalah sebuah penyesatan. Ya, kita harus clear Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita harus paham betul saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mana yang menjadi kehendak Allah, kehendak Tuhan, dan yang mana yang bukan. Jadi ini semuanya Bapak Ibu Saudaraku adalah sebuah kerangka berpikir daripada orang-orang yang dewasa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang dewasa dalam iman, orang-orang yang bertumbuh kuat di dalam, berakar di dalam kebenaran Kristus, ya, mereka itulah yang akan sanggup bertahan terhadap berbagai ujian dan pencobaan, dan segala godaan tidak akan bisa menjauhkan kita ya dari ketaatan kita kepada kebenaran kasih karunia Allah. Ini yang sangat luar biasa. Sebab itulah cermin daripada ya ketaatan Kristus yang sempurna ya, di mana kuasa dosa dan kuasa maut tidak dapat mengalahkannya, tidak mampu
menghentikan rencana Allah ya di dalam Kristus Yesus, semuanya tergenapi. Amin. Begitu banyak rintangan, begitu banyak penderitaan sengsara, begitu banyak hal yang merintangi ya Bapak Ibu Saudaraku, ya perjalanan kehidupan Yesus Kristus yang dihadirkan ya oleh roh-roh jahat ataupun manusia yang tidak cinta kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang diperdengarkan ya oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, ya Bapak Ibu Saudaraku, semuanya tidak akan bisa menggoyahkan daripada ketaatan Yesus Kristus kepada kehendak Bapa di surga. Amin. Dan itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus berhasil ya sukses, sehingga di atas kayu salib itu Yesus berkata sudah selesai. Amin. Itu yang sangat luar biasa saudaraku ya. Sudah tuntas, sudah selesai, sudah disempurnakan semuanya ya, sehingga sekarang ya pekerjaan yang sempurna itulah salib Kristus ya, yang berdiri teguh tegak. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menjadi dasar bagi kita saat ini untuk melihat bahwa hidup kita sungguh dan sangat diberkati oleh Tuhan. Karena itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi kita lagi di dalam perlombaan iman ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita tidak boleh mencari alasan apapun untuk tidak ikut di dalam perlombaan iman ini, karena kita mempunyai resources, kita mempunyai sumber daya yang tidak ada habisnya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menguatkan kita dan memberkati kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi motivasi kita adalah motivasi rohani ya, bukan motivasi duniawi di dalam pelayanan kita. Maka dengan demikian Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita akan ya membentuk hidup kita saudara-saudaraku menjadi orang-orang yang selalu taat kepada kehendak Allah saja. Dan itulah cerminan daripada kehidupan kita selama kita di dunia ini. Saudara-saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mempunyai pengalaman yang penuh ya, jangan setengah-setengah ya, tapi kita harus mempunyai pengalaman yang penuh di dalam kasih karunia ini, agar kita semua bisa ya memberikan contoh keteladanan kepada orang lain bagaimana sebenarnya hidup setia kepada Kristus Yesus, seperti apa wibawa daripada ya kerohanian yang sudah ditebus oleh Kristus itu ya, adalah merupakan motivasi ya, faktor yang terbesar menggerakkan, mengendalikan seluruh hidup kita Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, sehingga dikatakan tadi sekali lagi, ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Yesus Kristus yang telah memanggil kamu. Ya tentu saja Bapak Ibu Saudaraku ya, bahwa ya pengaruh itu, pengaruh yang negatif itu bukan datang dari Tuhan Yesus, tapi itu datang dari ya pendengaran ya orang-orang Galatia ini ya, keinginan mereka sendiri Bapak Ibu Saudaraku, yang memilih untuk lebih mendengarkan kata orang daripada kata Tuhan, perkataan manusia daripada perkataan firman Allah. Lebih banyak mereka membuka telinga mereka ya, mendengarkan kata-kata manusia, pengaruh ya dari informasi yang lemah, yang keliru, yang tidak berdaya ya dari dunia. Itulah yang lebih banyak Bapak Ibu Saudaraku ya didengarkan oleh orang-orang Galatia ini, daripada mereka memberikan diri mereka mendengarkan lebih banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi diukur dari ya kerinduan, kemauan, kekonsistenan mereka
ya, di dalam hal bagaimana mereka membuktikan bahwa mereka adalah setia kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja itu bisa ya dilihat dari kemauan atau kerinduan mereka di dalam hal mempelajari, mendapatkan pengertian-pengertian dari setiap kebenaran firman Allah. Ya, saudaraku, tentu itu adalah menjadi pilihan kita, karena kita tahu ya firman-Mu adalah pelita. Ya, firman Tuhan adalah menjadi pelita ya bagi kaki dan terang bagi jalan kita, menerangi hati kita Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita mengerti betapa panjangnya, betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa tingginya ya dimensi daripada kuasa kasih Kristus, ya, kuasa kasih Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu adalah suatu pernyataan kuasa yang tidak ada bandingnya. Dan itulah Bapak Ibu Saudaraku, kuasa Allah yang sedang diterapkan, diaplikasikan di dalam kehidupan kita, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah mengerjakan di atas kayu salib dengan sempurna keselamatan kita, ya, hidup yang kekal yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Setiap orang yang percaya adalah merupakan ya sumber daya, ya, resources kita yang tidak berkesudahan Bapak Ibu Saudaraku. Kita terus bisa merasakan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Tuhan Bapak Ibu Saudaraku di dalam setiap kondisi-kondisi apapun, di dalam hal apapun. Ya, Paulus katakan sebagai teladan kita, dia katakan sebab bagiku hidup adalah Kristus dan bahkan mati adalah keuntungan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bagaimana dia ya motivasi, dorongan setiap hal dia berjuang untuk bisa ya sampai kepada goal, tujuan yang Tuhan tentukan. Itu jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku, motivasinya jelas sekali, pengertiannya jelas sekali di situ Bapak Ibu Saudaraku, ya, hikmatnya, bijaksananya ya yang Paulus peroleh dari Tuhan Yesus itu tepat sasaran, ya, tidak meleset Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang sangat luar biasa, tuntunan daripada Roh Kudus kepada kita semuanya, saudara-saudaraku. Ya, Roh Kudus tidak akan salah ya memilih bagi kita jalan kehidupan yang kita tempuh adalah menurut kebenaran firman Allah, menurut kebenaran kasih karunia Allah, supaya kita pada akhirnya bisa melihat penyertaan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh dapat diandalkan. Amin. Nah, jadi kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 Bapak Ibu Saudaraku, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-9, saya mengajak kita untuk membaca bagaimana firman Tuhan, bagaimana Rasul kita, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, memberikan suatu keteladanan yang extraordinary, yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, fokusnya, ya, fokus daripada Rasul Paulus ini, saudaraku, dia tidak bisa digoyahkan sedikit pun oleh apa saja. Ya, pendapat-pendapat manusia tidak akan bisa ya menggoyahkan keyakinannya tentang langkah perjuangannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia tahu bahwa aturan-aturan di dalam pertandingan, dalam perlombaan ini, supaya bisa menjadi juara, itu sudah dilatih secara sedemikian rupa, ya, baik. Dan karena itu dia Paulus diyakinkan oleh firman Allah bahwa dia pasti berhasil mencapainya. Ya, ya, kita baca. Saya akan membaca Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari ayatnya yang ke-15, ya.
ayatnya yang ke-15. Ya, boleh saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-14. Ayat 14 ya. Oke, atau saya coba lihat dulu dari ayatnya yang ke-12. 12 ya. Dikatakan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini Paulus jelas sekali ya Bapak Ibu Saudaraku mengetahui sasaran ya, goal ya daripada perjuangannya dalam mengikut kebenaran Kristus itu. Ya, jelas sekali dia tahu persis Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, visi dan misi ya pelayanan Paulus itu jelas, clear ya Saudaraku. Jadi dikatakan ya, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus, karena pasti banyak rintangan, banyak alasan Bapak Ibu Saudaraku ya. Banyak hal yang bisa membuat jadi tidak bersemangat lagi. Tapi Paulus katakan dia benar-benar Bapak Ibu Saudaraku ya menjadi orang yang mandiri, teguh pendiriannya ya di dalam hal bagaimana supaya goal dan tujuan pelayanannya, visi dan misinya bisa sukses ya atas pertolongan Tuhan. Nah, ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, itu logikanya Bapak Ibu Saudaraku masuk akal ya, bahwa dikatakan setiap orang yang bekerja itu ya masuk akal sekali apabila orang yang bekerja mendapatkan upahnya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan satu hukum yang sangat logis, bahwa orang yang bekerja bukan hanya bekerja lagi, orang yang bekerja keras, bekerja dengan baik ya wajib mendapatkan upahnya. Amin. Dan itu harus menjadi ya satu motivasi yang mendorong kita untuk dengan rela hati melakukan setiap pekerjaan kita ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tapi kalau kita ingin melihat kualitas daripada motivasi di dalam kasih karunia Tuhan, itu akan selalu melampaui rata-rata Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu akan selalu memberikan suatu kualitas yang saya sebut tadi sebagai extraordinary ya, yang melampaui ya hukum rata-rata Bapak Ibu Saudaraku. Karena Paulus katakan apa di ayat 15? Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Ya, kita pahami maksudnya apa itu untuk mengisi dari titik-titik yang ada di ayatnya 15 itu. Kemudian ada tanda seru di situ. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Nah, itu isi daripada ya melengkapi titik-titik di dalam kalimat itu, bahwa ya Paulus mengatakan aku ya lebih suka dikatakan mati daripada orang berpikir bahwa ya Paulus ini adalah orang yang tidak konsisten di dalam tugasnya, di dalam pelayanannya. Dia katakan lebih baik aku mati daripada dianggap bahwa
ya saya ini mempunyai motivasi-motivasi yang lain di dalam pelayananku, ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini Paulus begitu luar biasa, dia meyakini bahwa pertolongan Tuhanlah satu-satunya ya sumber daya yang memberikan segala apa yang dia butuhkan. Amin. Ya, karena kebutuhan-kebutuhan kita di dunia inilah yang sering Bapak Ibu Saudaraku menimbulkan persoalan-persoalan, masalah-masalah, ya, orang-orang yang rebutan, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang dengki dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya yang dikorbankan adalah pekerjaan Tuhan, yang dikorbankan adalah pelayanan, yang dikorbankan adalah pemberitaan Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis sudah tahu, ya, supaya orang-orang percaya itu lari dari fokus, supaya orang-orang percaya itu menjadi kecut, ya. Bapak Ibu Saudaraku, iblis memperhadapkan berbagai persoalan dengan ya memperhadapkan kepada ya meributkan masalah-masalah kebutuhan di dalam kehidupan yang sementara ini. Itulah yang sering membuat orang beralih menjadi tidak lagi setia kepada Allah, tidak setia kepada Kristus. Dan bahkan Paulus di sini memberikan suatu gambaran bahwa ya para pelayan-pelayan firman Tuhan, para pelayan-pelayan pemberita Injil Kristus, mereka tidak boleh bersandar ya hanya kepada pemberian orang lain atau dukungan daripada orang lain, karena Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan Injil itu bukanlah sebuah job, ya, bukanlah sebuah untuk meningkatkan penghidupan, ya, meningkatkan supaya menambah aset Bapak Ibu Saudaraku bagi seorang pemberita firman, ya, pemberita Injil Kristus yang benar, bahwa tugas pelayanan itu bukanlah untuk ya meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah satu hal yang keyakinan yang masih rendah bila diukur dari motivasi yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus yang menjadi teladan bagi kita. Jadi jauh Bapak Ibu Saudaraku, ya, jauh sekali ya motivasi-motivasi daripada pemberita-pemberita firman ya di zaman sekarang ini, penginjil-penginjil di zaman sekarang ini. Kalau itu diperhadapkan dengan standar daripada cara, prinsip kehidupan yang layak di dalam ya kebenaran yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat jauh, ya, hampir tidak bersinggungan, jauh panggang dari api, Bapak Ibu Saudaraku. Karena di sini kita lihat ya bahwa Rasul Paulus tidak mau merendahkan firman Allah. Dia tidak mau merendahkan kuasa Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, seolah Tuhan itu tidak akan ya melengkapi apa yang kita perlukan, atau Tuhan itu akan membiarkan kita menjadi melarat di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus tidak mau ya membiarkan dirinya dinilai oleh orang lain seperti itu. Dia percaya, amin. Dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan itu pasti menyediakan sumber-sumber daya ya yang diperlukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menuntaskan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang menginginkan agar segala sesuatu yang direncanakan di dalam kehidupan kita ini bisa diwujudkan, bisa dilaksanakan, bisa ditampilkan sebagai terang ya, di dalam dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau supaya kemuliaan Kristus itu ya, kuasa Allah di dalam Kristus yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati menjadi nyata, ya, bahwa kita semua dilatih untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan itu sempurna, sehingga kita dijauhkan dari kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan,
tentang kebutuhan-kebutuhan di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tidak mau meremehkan Tuhan dan tidak mau merendahkan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan, ya, apa yang kita butuhkan. Yang penting adalah kita mengerti bagaimana cara Tuhan saat ini, ya, membimbing dan mengajar dan melatih kita dalam perlombaan iman ini. Karena ya Tuhan tentunya, Bapak Ibu Saudaraku, mendidik kita bukan dengan ya menggenapi atau mengabulkan segala apa yang kita minta menurut pikiran kita yang terbatas. Tapi Allah mendidik kita, melatih kita supaya kita memilih, ya, supaya kita memilih dan mempercayai bahwa apa yang Tuhan kehendaki itulah yang terbaik, itulah yang paling bernilai, dan itulah yang paling berharga, dan itulah juga yang menjadi ya sukacita dan damai sejahtera kita. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, diperlukan kedewasaan iman, ya, diperlukan kematangan berpikir seperti Kristus berpikir, seperti Kristus merasakan, dan seperti kasih karunia Allah ya mendidik kita, menggambarkan seperti apa kita harus memberikan diri kita, menaati kehendaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya sekali lagi dikatakan seperti yang Paulus katakan, ya, di dalam ayatnya, ya, ayatnya kita lihat di ayatnya yang ke-24, ya, ayatnya yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Ya, semua peserta, bukan sebagian, seluruhnya peserta di dalam pertandingan lomba lari turut berlari, ya, bukan diam saja, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini disuruh lari, ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi harus ada gerakan tingkat kecepatan yang dibutuhkan juga, ya, kepekaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan berlambat-lambat, karena Bapak Ibu Saudaraku, yang berlambat-lambat itulah yang sering Bapak Ibu Saudaraku menjadi korban daripada si jahat yang mengejar, ya, yang ingin menerkam dan mangsanya, ya, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya saudaraku senang menonton film-film binatang-binatang buas, Bapak Ibu Saudaraku. Biasanya ya seperti singa, kalau dia ingin menerkam mangsanya, ya, dia akan berlari mengejar kawanan itu, mangsanya itu. Tapi siapa yang paling terbelakang, yang paling lambat larinya, biasanya itu yang diterkam, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga iblis, ya, dia tahu siapa yang paling lemah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Siapa yang paling lemah dan di mana titik kelemahan-kelemahan daripada ya orang-orang percaya itu, dia akan menjatuhkan itu dari sana. Dan kita sudah lihat itu yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus Kristus ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan Yesus Kristus dalam keadaan serba berkekurangan. Ya, dia lemah, dia letih, dia lesu karena tidak makan 40 hari 40 malam. Maka iblis berpikir bahwa dari kelemahan itulah dia akan menjatuhkan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin hal itu berhasil. Amin. Dan Yesus menjawab apa? Ada tertulis. Amin. Ya, firman Allah Bapak Ibu Saudaraku itulah yang membangkitkan, yang menyadarkan, yang menguatkan dan membuat kita tetap ya bermental juara, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita adalah orang-orang
yang lebih daripada pemenang, dan kita akan selalu menang di dalam Kristus. Ya, bukan menang-menangan, bukan pura-pura menang, pura-pura menjadi juara, ya, asik dengan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, membanggakan diri sendiri. Ya, tidak ada Bapak Ibu Saudara seperti itu. Ya, ini adalah merupakan suatu ya tuntunan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan hikmat kasih karunia-Nya. Di mana Bapak Ibu Saudaraku, motivasi yang terbesar ini, yang sangat berkualitas tinggi ini, ya saudaraku, ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran saudara, supaya pengharapan kita setiap hari, setiap saat dalam perjuangan kita itu terhubung dengan kesadaran kita bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kita, Tuhanlah yang membuat kita berhasil, dan Tuhanlah yang menolong kita dan menghibur hati kita dan menguatkan kita semua. Sehingga saudara-saudara dan saya akan tetap dipenuhi dengan sukacita, ya, bahagia, dan juga terutama dengan ya motivasi, dorongan untuk selalu bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak hal yang mau kita katakan, yang mau kita sampaikan di dalam hal perlombaan iman ini, Bapak Ibu Saudaraku, karena disinilah banyak orang ya yang gagal, yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus tapi tidak bisa memberikan suatu contoh keteladanan, sehingga banyak orang yang menjadi tersandung dan tidak tertarik dengan iman, tidak tertarik pada Kristus. Tetapi saudara dan saya ya harus memberikan sebagai contoh, ya sebagai teladan, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ya ayat terakhir di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6, saudaraku, ya sebagai ayat penutup firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 6 itu, semuanya ini ya dikatakan telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah diperbuat oleh orang-orang Israel. Belajar dari ya kegagalan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai ya satu pelajaran yang sangat penting, bahwa kita tidak boleh membuang-buang waktu, ya kita tidak boleh menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi kita mau supaya ya waktu yang Tuhan berikan ini adalah kesempatan, adalah peluang bagi kita untuk maju di dalam Kristus, dan juga bagaimana kita menunjukkan penghargaan kita terhadap Yesus Kristus yang sudah rela mati, ya, dan yang telah menebus hidup kita, mengampuni segala dosa kita, dan menguduskan kita, dan membenarkan kita, dan memberikan kita tempat hidup yang kekal. Hidup kita diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi, tetap maju di dalam Tuhan, ya tetap bersyukur kepada Kristus Yesus, Juru Selamat kita, dan mari kita tetap setia belajar kepada kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur setiap anak Tuhan, setiap orang-orang percayamu yang selalu teguh pendiriannya. Semuanya itu diteguhkan oleh Roh Kudus, diteguhkan oleh firman kasih karunia-Mu yang terus mensuplai pengertian-pengertian yang benar terhadap sumber daya kesempurnaan yang telah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kami, akan tetap meneguhkan hati dan pikiran kami dan memantapkan kami untuk melihat bahwa segala rencana Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami hanya bersandar, bergantung pada kuat kasih karunia Tuhan, dan itulah yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami dengan sukacita, dengan segala keberhasilan, dengan kesehatan yang sempurna, dengan pikiran yang tenang, dan segala kebaikan Tuhan turunlah kiranya atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu rindu belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Kita jumpa besok pagi lagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.